Jadi di sini saya akan membuat atau mempresentasikan chapter 9, yaitu mengenai conditional generative adversarial network. Jadi yang pertama itu dari teori chapter 9 Nah, jadi soal teorinya itu, teori diambil dari buku referensi chapter 3, praktek teori penunjang dikerjakan bla bla bla. Nah, soalnya itu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gen dan SIGEN. Nah, jadi vanilla gen itu biasanya tidak memiliki convolutional neural atau jaringan neural network atau jaringan otak gitu di jaringan mereka. Conditional GAN adalah perpanjangan dari model GAN. Mereka memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dari vanilla GAN sebagai hasilnya. Kemudian CGAN itu adalah jenis GAN yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan input tambahan. Dalam vanilla GAN tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan. Ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator, kita dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu menggunakan Y yang mungkin jenis data seperti label kelas atau integer. Vanilla GAN itu biasanya bisa belajar hanya satu kategori dan sulit untuk arsitek GAN untuk beberapa kategori. Bagaimanapun juga sebuah CGAN itu dapat digunakan untuk menghasilkan model multimodal dengan kondisi yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Nah, ini ilustrasinya. Ini vanilla GAN. Di sini itu ada generator, di diskriminator. Dan ini data yang real dan ini data yang palsu. Dan itu noise-nya. Nah, ini real atau fake. Kemudian conditional GAN atau SIGEN sama, hanya di sini ada si atau kelas noise, yaitu di generator, kemudian C-nya itu masuk ke real. Kemudian di generator ini kemudian menghasilkan bahwa dia itu adalah fake datanya. Kemudian diskriminator real dan fake. Kemudian nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur edge SIGEN. Jadi arsitektur SIGEN itu untuk penuaan wajah atau face aging sedikit lebih rumit.
HCGAN terdiri dari 4 jaringan, encoder, fastnet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder, kita belajar pemetaan inverse gambar wajah, pemasukan dan kondisi usia dengan vektor laten. Fastnet adalah jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi. Kemudian kami memiliki jaringan generator yang mengambil merepresentasi tersembunyi yang terdiri dari gambar wajah dan vektor kondisi dan menghasilkan gambar. Kemudian jaringan diskriminator itu adalah untuk mendiskriminasikan antara gambar nyata dan gambar palsu. Masalah dengan CGAN adalah bahwa mereka tidak dapat mempelajari tugas pemetaan terbalik pemasukan gambar X dengan atribut Y ke vektor Z, vektor laten Z. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan jaringan encoder. Kita dapat melatih jaringan encoder untuk memperkirakan pemetaan terbalik dari input image X. Ini gambarnya di sini tuh terdiri dari 4, yaitu encoder network, fastnet, generator, dan diskriminator. Kemudian arsitektur encoder network dari HCGAN. Tujuan utamanya dari jaringan encoder adalah untuk menghasilkan vektor laten dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya dibutuhkan gambar dimensi 64,64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Jaringan encoder itu adalah jaringan syaraf konvolusional yang dalam. Jaringan berisi 4 konvolusional blok dan 2 lapisan padat. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Pada setiap blok konvolusional, setiap lapisan konvolusional itu diikuti oleh lapisan normalisasi batch kecuali lapisan konvolusional pertama. Nah, kemudian generator network, tujuannya itu untuk menghasilkan gambar dimensinya itu sama 64,64,3. Dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan beberapa informasi tambahan Y, dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis. Jaringan generator itu adalah jaringan neural yang mendalam konvolusional juga. Hal ini terdiri dari lapisan padat, upsampling, dan konvolusional. Dibutuhkan 2 nilai input, vektor kebisingan dan nilai pengkondisian. Nilai pengkondisian itu adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan. Kemudian diskriminator, ini nomor 5 ya. Diskriminator network dari HCGAN. Tujuan utamanya dari jaringan diskriminator adalah untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melalui serangkaian lapisan sampling bawah dan beberapa lapisan klasifikasi. Kemudian apa itu pre-train inception RES2 model? Jadi pre-train inception ResNet to network itu sekali disediakan dengan gambar mengembalikan sesuai embedding tertanam yang diekstrak untuk menggambar asli dan gambar direkonstruksi yang dapat dihitung dengan menghitung jarak Euclidean dari yang tertanam. Nah, ini contohnya itu yang 35 kali 35 kalau nggak salah, atau 17 kali 17. Kemudian arsitektur face recognition. Jadi tujuan utamanya itu pengenalan wajah untuk mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Nah, misalkan situ ada gambar, kemudian ini dideteksi dari mulai sudut-sudutnya, mata, hidung, bibir, ini seperti siapa. Kemudian tahapan dari HCGAN. Nah, ini yang pertama itu pelatihan GAN bersyarat. Pada tahap ini kita melatih jaringan generator dan jaringan diskriminator. Kemudian yang kedua itu awal pendekatan vektor laten. Pada tahap ini kami melatih jaringan encoder. Kemudian yang tahap ketiga itu
mengoptimalkan kedua encoder dan jaringan generator. Contoh perhitungan, kemudian ini yang contoh perhitungan fungsi training objektif itu sebetulnya yang di sini. Nah, seperti ini. Contohnya. Kemudian berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan initial latent vector approximation. Perkiraan vektor laten awal adalah metode untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan encoder, melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan mulai menghasilkan vektor laten dan dari distribusi. Tujuan itu untuk pelatihan jaringan encoder adalah kehilangan jarak Euclidean. Contoh perhitungan latent vector optimization. Nah, ini contohnya, misalkan saya ada dua gambar, classifiernya yang kemudian 0, sekian, labelnya 1,0, DCLOS, kemudian optimize seperti ini, jadi mudah kan, ini tua, kemudian diolah menjadi muda. Kemudian bagaimana cara mengekstrak dataset menggunakan Google Colab. Nah, jadi untuk di Google Colab-nya itu jangan lupa kita mount dulu terlebih dahulu. Nah, apabila tulisannya atau message-nya seperti ini, already mount, berarti ini sudah di mount. Kemudian ini import. Untuk mengimport, jadi untuk mengekstraknya itu langkah pertama itu import tar file, kemudian definisikan tf itu sebagai tar file, kemudian open untuk membuka filenya itu ada di sini, wikicrop.tar-nya itu ada di sini, kemudian dipanggil, diekstrak, di path-nya di sini. Jadi nanti ini tuh akan otomatis, nah di sini. Nah, sudah otomatis terekstrak. Kemudian bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak. Jadi yang pertamanya itu untuk meload data, di sini saya mengambil dari datasetnya itu, mengambil dari repo Awangga. Nah, ini tinggal di download aja. Kemudian ini yang chapter 3, saya sudah dapat chapter 3. Nah, ini semuanya, cuman saya sederhanakan menjadi seperti ini. Kode program bekerja itu, jadi yang pertama kita mencoba untuk melakukan import terlebih dahulu yang dibutuhkan. Kemudian di run.
Ini error, ada error kak, ini keras layer cannot import name, berarti di sini tidak bisa mengimport library dari yang keras.layer ini. Langsung saja kita load datanya. Nah, di sini def load data itu didefinisikan load data wiki underscore dir directory datasetnya itu namanya wiki, kemudian load wiki .mat file dengan meta load mat dengan perintah seperti ini, datasetnya apa, kemudian load list dari semua file full. Di sini ada mendefinisikan full path, kemudian list of MATLAB serial date numbers, nidop meta dataset, kemudian list dari tahun kapan tahun foto itu diambil, kemudian dihitung menghitung umurnya dengan perintah seperti ini misalkan age, calculate age, foto taken i, kemudian di loop dengan for i in range, kemudian membuat list pair of an image path dan umurnya itu berapa. Kemudian di sini mengembalikan hasil dari image dan semua image list. Jadi encoder bekerja ini yang pertama itu menginputkan layer, input shape-nya itu harus 64,3. Kemudian ini yang pertama itu melakukan convolutional block dengan perintah seperti ini atau dengan kode seperti ini. Kemudian ini yang kedua batch normalisasi sama INC. Yang kedua itu step yang kedua convolutional block. Nah, stepnya itu sama 2 dimensi, filter 64 karena size-nya 5, stride 2, padding-nya sama, kemudian batch normalization, kemudian Likert relu alpha 0,2. Yang ketiga itu sama, hanya di sini filternya 128, ini kernel 5, stride-nya 2 dan padding-nya sama. Kemudian ini sama, hanya beda dari filter, kernel filternya 256. Kemudian flatten layer INC sama dengan flatten INC. Kemudian yang pertama dari fully connect layer memanggil INC sebagai dense 4096, kemudian di normalisasi Likert relu kemudian dengan alpha 0,2 dengan dense 100. Kemudian membuat model, di mana model yaitu model menginputkan layer, outputnya INC, kemudian model. Kemudian bagaimana kode program itu bekerja. Nah, di sini ada def build generator untuk mengenerator jaringan, bagaimana itu bekerja. Yang pertama itu membuat generator model dengan hyperparameter yang didefinisikan sebagai berikut. Ada latent sebanyak 100, num classes 6, input shape latent underscore dims, kemudian input underscore label, input shape 6 underscore classes,
kemudian X concatenate input Z noise, kemudian dens input dim latent dims plus 6 classes memanggil X. Nah ini banyak seperti berikut. Kemudian discriminator network bekerja, jadi sama mendefinisikan parameter dengan input shape-nya itu 64,64,3, kemudian labelnya itu 6. Ini kemudian di sini convo X sebagai convolutional 2 dimensi 64, kernel size-nya 3, stride-nya 2, padding, kemudian same, kemudian Lekirelu alpanya 0,2, X juga didefinisikan. Ini filter sama dengan yang tadi, hanya langsung saja. Kemudian di sini training Cigen. If name sama dengan main. Kemudian mendefinisikan parameter ada data dir, wikidir, epoch, bed size, image shape, gshape, train gain, train encoder, dan bandwidth fr, fr image shape. Nah ini sekian, ekopnya 100, bed size nya 2, 64,3, kemudian gshape nya itu 100, train gain nya true, dan encodernya false, ininya false, dan fr image-nya 192,193. Kemudian mendefinisikan optimizer seperti ini. Kemudian latent vector, train encoder. Ini ada kondisi if, try sama except. Jadi di sini itu train encodernya itu pertama itu if train encoder, kemudian membuild dan mencompile encodernya ini, kemudian meload data generator network beratnya berapa, H5, kemudian di print error Z _1 np random normal 0,1 size nya 5000 Z shape, Y nya np random randin low 0 high 6 size 5000, dia type np integer 64, dan seperti ini seterusnya. Di sini epoch in range epoch, print epoch, encoder losses-nya 0, number of batch sama dengan tipe datanya integer, kemudian di print-nya itu nanti value-nya itu ada number of batch-nya berapa. Nah, di sini using TensorFlow backend. Dua dimensi, coba hapus. Kita coba running, apakah masih error? Nah, aman. Kita langsung masukkan kode yang ini. Coba masukkan kode untuk membuild, untuk meload data. Nah, aman. Kemudian yang nomor 3 ini, kita run, aman, tidak ada error. Kemudian yang keempat, kita running kembali di sini.
maaf, aman. Kemudian yang nomor 5, kita running ulang. Kemudian yang nomor 6, karena tadi sudah saya pisahkan, dan di sini ada infection indent. Kita coba hapus. Ini hanya mendefinisikan parameternya saja. Kita lewat saja. Kemudian yang terakhir, ini nanti set encoder weight-nya encoder.h5. Line 2. If train encoder training gain, berarti kita ambil saja yang dari aslinya. Nah, ini dari untuk meload dataset build and compile adversarial network. Iya, berarti tadi udah benar. Kemudian saya sudah melakukan pull. Ini mungkin cukup sekian dari saya.